silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini tausiah bersama Ustadz Hakim As-Sufyani dalam tema kita sarana yang mempengaruhi pendidikan individu. Ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Hakim As-Sufyani. Yang pertama adalah peran orang tua, kemudian peran rumah, peran sekolah atau madrasah, dan yang terakhir adalah peran dari masjid. Namun yang belum dibahas satu lagi yaitu peran media sosial, Ustaz. Karena anak-anak sekarang itu umur 3 tahun, 4 tahun, bahkan anak-anak yang mungkin di bawah usia itu sudah kenal yang namanya internet, YouTube, Facebook, seperti itu. Karena memang dari orang tua mereka juga, di mana orang tua mereka punya handphone kemudian ngasih tahu ke anaknya. Nah, jadi kan anak kan tak secara tidak langsung jadi mengetahui. Baik, namun sebelum itu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di nomor SMS dan WhatsApp kami di 08111999720, atau Anda yang ingin bergabung di line telepon 0218451512. Saya akan awali dari Ibu Ais di Cibarusah, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hakim, anak saya sudah kelas 1 SMP, tapi susah sekali disuruh sholat, padahal di rumah semuanya sholat. Dari pelan-pelan sampai saya pukul tetap saja kalau tidak disuruh tidak sholat. Bagaimana caranya supaya anak saya menurut dan saya bisa lebih sabar? Mungkin ada doanya pula, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi anak sekarang, anak ini yang lebih tertarik ke konsep kedekatan. Jadi pengalaman saya di sekolah, jadi ibu harus udah ada contoh di rumah tentu. Tahap yang pertama, jadi di tingkat rumah harus anak itu melihat semua orang tua, semua anggota keluarga itu memaksimalkan salatnya gitu. Kedua, menurut saya harus membangun kedekatan dan komunikasi. Jadi anak itu jangan hanya diperintah saja, tapi harus diberi alasan. Karena anak sekarang ada kecerdasan luar biasa. Harus ada kedekatan. Jadi saran saya, ibu sekali-kali ajak anak ini makan berdua. Beri hadiah buat dia. Jadi kadang-kadang maaf, kalau kita punya sesuatu yang kita ingin sesuatu itu tercapai, kita melakukan semua upaya, semua inovasi supaya sesuatu itu tercapai. Coba bayangkan orang tua ini lihat anak itu suka apa, dan dia ajak anaknya makan berdua atau bertiga, terserah gimana caranya, diberi hadiah karena kamu ini pintar, bagus, dan jadi membangun beban moral gitu. Karena generasi sekarang gara-gara media sosial, generasi yang tidak mau terima tambah alasan, dan orang tua di sini harus inovasi dan kreatif. Saya sarankan bangunlah kedekatan. Ajak anak itu makan berdua, kasih dia hadiah. Dalam hadiah itu harus anak ini merasa bahwa salat ini sebuah kebutuhan. Kalau kita kasih hadiah, bangun kedekatan, dan beri alasan kenapa diperintah salat. Jangan bilang kalau kamu gak salat nanti neraka, dibakar, di ini. Karena usia segitu nggak tentu dia bisa. Itu harus dikasih, nggak apa-apa. Itu sebuah akidah bahwa bagi orang yang gak salat dosa, itu harus dikasih. Tapi harus diberi kebaikan dari salat, kamu akan bisa jawab skala kamu. Kita harus bisa turun dari level kita sebagai orang tua ke anak. Banyak orang tua yang merasa anaknya itu selalu kecil, dan anak itu merasa dirinya udah gede, sehingga di sini nggak ada komunikasi, terbangun putus komunikasi. Saya sarankan ibu harus membangun kedekatan. Yang pertama harus berdoa tentu. Kedua harus usaha. Ketiga harus kita menjadi contoh. Menurut saya kedekatan, harus ada kedekatan, harus ajak dia makan, harus beri hadiah. Dalam hadiah itu ada sebuah surat, mungkin saya sayang sama kamu dan saya pengen kamu bisa bersalat, atau kata-kata yang bisa menentukan hatinya. Dan jangan selalu kita salahkan dia dan melari kekerasan. Menurut saya kekerasan itu nggak akan menghasilkan dia mau, bahkan yang dikhawatirkan dia malah benci. Oleh karena itu bangun komunikasi, dan saya saat ini sarankan kepada orang tua bangun kedekatan dan beri dia hadiah. Bukan kelemahan itu, tapi itu harus memahami karena perang keempat yang saya belum bahas tadi, media sosial
membangun apapun alasan, ada alasannya. Kita harus beri alasan bahwa salat itu satu perintah Allah. Kalau kamu salat bisa tenang dan akan dijaga dari neraka, masuk surga. Dan kalau kamu salat bisa hafalnya cepat. Kita harus kreatif dalam sisi-sisi itu. Coba bayangkan, maaf, contoh mungkin yang tidak bagus, tapi mungkin saya ambil ya. Kalau orang mau mendekati satu perempuan untuk pernikahan ya, kalau kita wilayah halal, dia akan keluarkan semua inovasi. Mungkin dia kalau nggak punya pulsa, dia pinjam beli pulsa, dia SMS. Dia mungkin akan mencari hadiah supaya bisa ambil hati laki atau perempuan tersebut. Coba bayangkan orang tua satu kali bilang sama anak, oh besok kita mau nonton film bagus, kita mau makan berdua. Disitulah ajak anak itu berdiskusi. Insya Allah di sini akan ada beban moral dan ada kedekatan di hati anak itu. Dan besok apa yang diperintah sama orang tua dia akan melaksanakan. Insya Allah kalau ada faktor kedekatan, faktor hadiah akan bisa menjebolkan anak kita. Asal caranya jangan kita melakukan cara yang kasar. Karena cara yang kasar enggak akan menghasilkan akibat yang baik. Itu walaupun dalam Islam diperintahkan sama Allah kita harus melaksanakan sama Rasulullah melaksanakan hal tersebut itu. Tapi menurut saya jangan lari ke itu. Itu sebuah itu kan solusi yang terakhir. Ada komunikasi, ada kedekatan, ada hadiah. Insya Allah kalau kita ikhtiar dan berdoa dan bersabar, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada anak ibu dan segera bisa salat. Wallahu alam. Jadi tidak perlu dipecat, Ustaz? Menurut saya nanti itu solusi yang terakhir. Kalau konsep kita gagal atau habis, kita kan banyak ide. Jangan kita lari ke ide-ide yang udah di buku atau di ini, tapi harus diajak ngobrol. Harus diberi alasan. Harus bisa diajak dari sisi furud. Ajak makan bersama, ngobrol, dialog, kasih hadiah, angkatkan dia. Harus kita bisa cek kenapa anak ini gak suka salat. Apakah karena sakit hati, karena cara orang tua? Saya punya analisis, banyak anak gak suka salat karena cara orang tuanya kasar. Sehingga dia jadi gak suka. Tapi kalau ada orang tuanya salat. Tapi kalau nggak ada orang tuanya dia nggak pernah salat. Jadi anak berontak gitu. Iya, jadi karena takut aja. Atau kadang-kadang dia merasa oleh karena itu cara penting. Dalam Islam, ud'u ila sabil rabbika. Saya kasih contoh. Orang yang datang ke masjid, dia buka celananya, dia pipis dalam masjid. Rasulullah kan merasa ini orang udah berbuat salah. Rasulullah nggak bilang pukul orang ini, tapi biarkan dia selesai dulu. Kenapa? Karena Rasulullah ambil hatinya. Sesudah Rasulullah ambil hatinya, sahabat para marah, Rasulullah ajak dia ke rumah makan. Terus sampai dia minap. Akhirnya orang itu bilang, ya Allah, mudah-mudahan yang masuk surga hanya saya sama Muhammad. Yang lain ini masuk neraka. Disinilah kita harus bisa merebutkan hati anak tersebut. Supaya apa yang kita perintahkan, apa yang kita inginkan, dia bisa melaksanakan. Tapi kalau kita menjadi sebuah polisi yang kerjaannya hanya mencari kesalahan dia, yang merasa punya otoritas untuk marahin dia karena kita berjasa kepada dia, apalagi karena anak kita sekarang gampang buka YouTube, media sosial, berkomunikasi sama temannya, jadi dia tidak ada respon ke orang tua. Sini orang tua harus hati-hati mengambil langkah, yaitu kekerasan atau membukulkan anak tersebut. Menurut saya kedekatan itu bisa menyelesaikan semua masalah. Berkomunikasi, beri hadiah. Kita harus kreatif, jangan kita ada krisis ide. Tahu-taunya udah marah, bawa barang, bukul anak atau masukin kamar mandi atau itu kegagalan. Kita harus menahan. Karena bagi saya sabar itu bukan sifat. Sabar itu putusan. Keputusan. Nah, kalau kita putuskan udah nggak sabar, berarti udah nggak sabar lagi. Padahal sabar adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Jika ada orang bilang, wah sabaran saya sudah habis, berarti dia udah memutuskan udah nggak sabar lagi gitu. Oleh karena itu kita harus menikmati semua sifat-sifat yang baik dan buruk dari anak kita. Karena itu sebenarnya praktek. Praktek kita dulu bagaimana orang tua sabar sama kita. Lama-lama kita akan menikmati. Ada orang tua dulu kalau melihat anaknya sensitif, marah, mau. Tapi lama-lama dia santai. Akhirnya anaknya malu sendiri. Disinilah harus kita memahami sifat anak kita. Membangun kedekatan, membangun hadiah, menghargai dia sebagai anak. Bukan kelemahan dari kita. Tapi di sini karena tujuan kita supaya anak kita ini menjadi anak yang baik. Allahu a'lam. Jadi kita menikmati masa anak-anak karena masa anak-anak tidak akan kembali lagi ke Betul. anak-anak. Lucunya kan banyak orang tua punya anak, tahu-taunya anaknya udah gede. Masa lucunya enggak? Iya.
Itu jangan sampai kita seperti itu, Ustaz. Baik, kemudian Ibu S di Cibarusa, semoga terjawab apa yang Ibu tanyakan. Kemudian kita ke Sukabumi, ada Ibu Restu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebagai orang tua sangat ingin menyekolahkan anak saya di tempat pendidikan yang islami seperti SDIT ataupun SMPT. Namun saat ini yang membuat saya sedih adalah sekolah-sekolah yang berbasis Islam sangat mahal. Bagaimana kami mau memasukkan anak-anak kami ke sekolah tersebut? Padahal mungkin kalau dirunut tidak selalu sekolah Islam tersebut yang salah. Mungkin karena memang biaya tersebut untuk pendidikan dan juga kesejahteraan guru. Jika sudah seperti ini, siapa yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi jawab untuk pertanyaan tadi. Jadi kita harus melihat kemampuan kita. Kan skala Islam itu enggak semuanya punya harga yang ini, punya fasilitas. Mungkin tentu berhalaman saya harga itu tergantung fasilitas. Ada yang dapat, ada skala internasional tapi ada fasilitasnya yang ini. Mungkin ibu mencari skala konsepnya Islami, enggak harus ada AC, enggak harus ada fasilitas-fasilitas yang membuat harga mahal gitu. Melambung tinggi. Jadi disinilah mungkin artinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita jangan memaksakan diri kita sesuatu di luar kemampuan kita. Artinya juga di tingkat skala Islam juga harus bisa memfasilitasi. Ada orang tua yang mampu untuk membayarkan anaknya di tempat yang mewah. Ada orang tua yang mampu hanya anaknya belajar. Di sini insya Allah saya rasakan di Indonesia tersedia skala buat orang yang menengah ke bawah, skala walaupun taksim perbedaan ini saya kurang setuju, tapi memang pendidikan di Indonesia seperti ini saat ini. Ada orang tua mau masuk skala anaknya di skala internasional, terus tapi kemampuan keuangannya terbatas ya. Terus kita harus mencari skala yang memfasilitasi konsep Islam, syariat Islam, tapi kita mampu untuk bayar gitu. Ya mudah-mudahan datang waktu Indonesia ini pendidikannya gratis ya. Itu seperti di Arab ya. Di Arab ada 3 hal menurut saya hak asasi manusia, itu sehat, pendidikan, al-akl, kebutuhan furud ya. Jadi enggak mungkin ada orang pura-pura atau sakit-sakitan ke rumah sakit, pasti yang datang ke rumah sakit itu sakit, wajib diobati. Dia punya duit atau punya duit harus masuk rumah sakit. Yang aneh di Indonesia, ini mohon maaf, mudah-mudahan ada orang yang punya putusan bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Sesuatu yang aneh di Indonesia, orang yang sakit enggak boleh masuk ke rumah sakit. Itu aneh dan itu dosa besar karena Rasulullah SAW tidak setuju. La yu'minu bi, tidak masuk orang beriman yang tidur di yakinnya tapi tetanggaannya lapar, termasuk tetanggaannya sakit. Jadi nggak mungkin ada orang datang ke rumah sakit bilang saya sakit-sakitan atau pura-pura sakit. Orang yang datang ke rumah sakit pasti dia sakit, harus diobati dan jangan melihat dia udah DV atau tidak, tapi masuk berobat dulu. Kalau dia nggak mampu baru kita akan musyawarat. Ini harusnya ada. Kedua, pendidikan, skala. Pasti orang mau belajar, tentu kita harus seleksi apakah orang ini mau belajar atau tidak. Mudah-mudahan Allah izinkan Indonesia diberi kekayaan dan kekuatan, datang waktu semua skala gratis, semua rumah sakit bisa membantu supaya ada keadilan ya. Oleh karena itu pertanyaan ibu yang tadi, ini di Indonesia udah ada sebuah budaya dan tentu untuk skala-skala swasta ini punya anggaran, punya buat gurunya, buat kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi kita harus melihat kemampuan kita. Dan insya Allah untuk belajar Islam, belajar skala, kalau kita usaha dan kita ikhtiar, kita kerja keras, insya Allah akan terpenuhi. Kadang-kadang kita merasa memang saya merasa itu suatu bukan kecil, suatu berat. Tapi kalau kita ikhtiar, kerja keras, maksimalkan, membangun komunikasi, membangun inovasi di anak kita. Kadang-kadang anak kita itu bisa orang susah, tapi bisa masuk skala luar biasa karena scale. Karena kita beri ilmu, karena ada kelebihan. Disinilah orang tua harus benar-benar bisa mewarnai anaknya supaya skala tersebut yang bisa membayarkan anak tersebut karena punya kelebihan-kelebihan. Disinilah
yang bagaimana caranya orang tua ijtihad, kerja keras, berdoa, jangan pernah menyerah karena sebuah hal. Saya selalu berkata, kebaikan itu jangan kita pernah fikirkan anggarannya. Lakukan kebaikan, anggarannya akan datang. Kalau kita punya keinginan, punya semangat, punya kekuatan. Banyak program yang baik tidak jalan karena kita pikir anggarannya dulu. Tapi kalau kita berbuat baik, kita punya niat yang baik, kita punya semangat yang baik, insya Allah anggarannya Allah akan jamin. Ini yang saya alami dalam kehidupan saya. Lakukan kebaikan, tawakal kepada Allah, berbuat yang baik, insya Allah anggaran untuk kebaikan itu akan datang. Mudah-mudahan ibu ikhtiar, berdoa, berusaha, anggaran untuk kebaikan anak ibu masuk sekolah akan terpenuhi. Kalau bahas masalah siapa yang salah, saya manusia nggak terlalu cenderung untuk mencari kesalahan di sini. Tapi ini udah sebuah budaya dan tradisi di Indonesia. Karena pendidikan di Indonesia udah menjadi sebuah bisnis ya. Sebuah bisnis. Insya Allah ada konsep, ada waktu yang lain yang akan kita bahas masalah ini. Wallahu alam. Baik, Ibu Restu dari Sukabumi. Semoga terjawab. Kemudian kita ke hamba Allah di Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan orang tua berpuasa atau melakukan ibadah yang lain dengan khususon membantu anak yang sedang ujian atau anak yang menghadapi hal-hal sulit? Ustaz, mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Jadi orang tua itu punya niat untuk membantu anaknya lewat tawassul ya. Tawassul itu ada banyak caranya. Tawassul bil amal salih. Tawassul kita melakukan kebaikan seperti doa, seperti puasa. Ya silahkan aja itu membantu insya Allah karena apa yang kita kirim itu dari orang tua. Oleh karena itu orang tua yang punya anak yang lagi hadap kesulitan, menghadapi ujian atau hal yang lagi saat ini, menurut saya tidak ada salahnya orang tua berpuasa, tapi puasa yang sunnah. Jangan puasa yang bid'ah, puasa yang dimintakan sama Allah Senin Khamis. Yang ada dalam syariat Islam, bersalat tahajud, berdoa, insyaallah itu tidak masalah selama itu masih di wilayah syar'i. Artinya kita melihat apakah puasa itu sunnah atau tidak. Jangan kita datang ke kiai atau ke ustaz kasih konsep puasa yang tidak syar'i, suruh puasa setiap hari. Jangan. Artinya silahkan bertawassul, membantu anaknya lewat puasa, lewat salat tahajud, lewat doa, asal kegiatan yang kita lakukan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik. Jadi diperbolehkan dengan cara bertawassul. Betul. Tawassul bil amal salih karena ada tawassul untuk cara untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, ibadah, infak, doa itu enggak masalah. Baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Pertanyaan dari Bapak Hendra di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. Karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Dan tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Namun bagaimana jika pendidikan dasar di keluarga tidak didapati oleh anak di dalam keluarga? Misalkan karena orang tua yang bercerai atau karena anak atau orang tua bekerja jauh dari anak sehingga anak dititipkan kepada nenek ataupun kakeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tadi saya sampaikan dalam Islam ada tawazun. Tawazun itu seimbangan antara kerja dan antara keluarga, antara istirahat dan antara olahraga dan lain-lain. Kadang-kadang ada beberapa masalah kehidupan karena faktor ekonomi, orang tua maksimalkan waktunya untuk mencari nafkah, tapi lupa uruskan anaknya, atau orang tua terjadi cerai, atau kadang-kadang banyak hal yang bisa menghambati. Oleh karena itu di sini ada renovasi yang harus kita bisa ambil kembali di sekolah atau di masjid, atau di saat orang tua ini udah punya waktu. Jadi jangan sampai itu menjadi terus. Jadi ada orang tua anaknya diurus sama pembantu terus. Jangan
targetnya anak ini selalu sama membantu, tapi harus ada waktu tertentu dan harus ada waktu yang untuk orang tua bisa ganti. Terus kalau terjadi cerai di tingkat keluarga, ini harus masalah yang luar biasa menurut saya, tapi harus bisa diselesaikan lewat pemahaman harus diberi kepada anak dari seorang ibu atau dari seorang ayah. Oleh karena itu hal seperti ini membuat retak ya. Menurut saya harus direnovasi lewat diskusi antara orang tua atau lewat beri alasan. Orang tua kasih anaknya kenapa ada waktu saya lagi sibuk terus karena cari nafkah, dan insya Allah tapi harus mencari waktu yang khas untuk beri waktu yang khusus yang bisa keluar sama anaknya untuk mengganti kekurangan tersebut. Saya rasakan semua masalah yang dihadapi yang udah pernah yang pernah kita lakukan bisa dikomunikasikan yang baik ke anak dengan cara yang baik, insya Allah akan bisa kejar apa yang udah tertinggal ya. Sekarang tinggal orang tuanya sejauh mana merasa bahwa saya memang ada kesalahan karena terjadi cerai antara suami sama istri, atau karena banyak waktu terbuang dalam hal mencari nafkah. Sinilah harus ada waktu dan harus beri pemahaman kepada anak dan harus titip. Di sinilah harus, oleh karena itu kalau orang tua sibuk paling enggak titipkan atau syari anak sekala atau syari yang jaga yang bisa dipercaya. Jangan hanya tugasnya menitipkan urus fisiknya, perutnya sama fisiknya, tapi enggak perhatikan sama pikirannya. Artinya kalau di rumah tangga ada banyak hal atau di antara orang tua ada banyak hal yang tidak terpenuhi, jangan sampai di sekolahnya atau di lingkungannya atau di keluarganya atau di masjidnya tidak terpenuhi. Jika di tempat yang lain tidak terpenuhi, maka kita sebagai orang tua harus berikhtiar, berijtihad, mencari waktu, mencari cara supaya kekurangan yang tadi bisa terpenuhi. Wallahu alam. Baik. Wallahu alam sawab. Bapak Hendra di Jakarta, semoga terjawab ya Pak ya. Baik. Kita sudah berada di penghujung acara Ustadz. Ada satu pertanyaan saya sampaikan dari hamba Allah di Singapura, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kami bisa memaksimalkan mendidik anak-anak kami? Karena faktor ekonomi, kami harus merantau mencari nafkah di negeri orang. Sehingga anak-anak kami kemudian kami titipkan ke nenek ataupun kakek atau bibi ataupun suami kami. Dalam hal ini apakah kami berdosa karena kami melakukan ini karena faktor ekonomi yang kami harus lakukan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Pertanyaan ini dalam Islam ar-rijal qawamun 'alan nisa. Laki itu punya beban atau punya tugas untuk menafkahi istrinya dan keluarganya. Jika ada sebuah kondisi tertentu, yaitu hal yang terpaksa seorang orang tua harus pergi ke luar negeri, dan ini banyak terjadi. Disinilah jangan orang tua lupa untuk memperhatikan kebutuhan anak ini. Anak ini punya rasa diberi kasih sayang, kalau menurut saya kalau bisa mencari nafkah dalam negeri itu kan lebih baik, karena dekat sama anaknya dan bisa perhatikan sama anaknya. Terus kalau bisa juga jadi ada waktu yang lebih banyak ke anak itu lebih baik. Artinya kita jangan cenderung hanya bekerja gara-gara faktor ekonomi, akhirnya terjadi ada jauh antara orang tua sama anak. Kedua, kita harus kreatif atau orang tua harus mencari yang gantian yang bisa maksimalkan gitu. Walaupun menurut saya perang orang tua atau tugas orang tua itu nggak bisa diganti sama siapapun, sama nenek, sama kakek, sama siapapun. Tapi harus kita paling nggak skala. Terus kedua, kita harus beri sarana-sarana. Ketiga, jangan terlalu lemah. Jadi kadang-kadang ada yang sampai berapa bulan atau berapa ini nggak ketemu anaknya, hanya datang beri dia duit, merasa bahwa kebutuhan anak itu selesai lewat duit, padahal menurut saya enggak.
Tapi insya Allah ini sebuah keadaan yang harus kita ada targetnya. Jangan kita ingin selalu kerja di luar negeri. Ibu harus segera, khususnya kalau saya sarankan, segera menyelesaikan kejauhan antara orang tua sama anak, dan harus ada kedekatan. Dan kalau udah ada kedekatan dan kita berdoa, kita berikhlas, dan kita harus cari usaha-usaha yang kecil insya Allah. Jangan hanya kita menunggu apa namanya minta nih duit banyak tapi rumah tangganya atau anaknya tidak terurus ya. Saran saya kalau bisa dapat kerja dekat itu lebih bagus. Tapi kalau dalam kondisi udah jauh, salah satu caranya kita harus cari yang ganti. Ya, yang ganti yang bisa paling enggak dekat dari perang orang tua ya. Ya, terus harus ada waktu, jangan terlalu jauh. Ketiga harus membangun komunikasi. Ya, keempat harus berdoa supaya Allah beri ibu atau bapak rezeki yang banyak supaya segera bisa bersama keluarga. Yang paling penting jangan senang, jangan zona aman di luar terus, sehingga ada waktu tertentu yang harus kita targetkan. Dalam waktu tertentu kita bisa berada sama anak. Semoga orang tua yang jauh dari anaknya karena faktor kehidupan atau faktor ekonomi segera bisa bersama untuk melanjutkan silaturahim dan berjuang untuk membangun karakteristik yang baik. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan kelancaran bagi seluruh umat Islam, seluruh orang yang saat ini lagi bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Wallahu alam. Baik, semoga bisa segera bersatu kembali Ustaz ya. Baik Ustaz, demikian tadi hamba Allah di Singapura, semoga terjawab. Dan kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum berpisah, kesimpulan apa yang bisa disampaikan Ustaz? Jadi saya merasa Islam itu datang untuk beri sibghah atau warna untuk hal yang positif dan untuk kebaikan. Oleh karena itu ada beberapa sarana yang harus kita perhatikan supaya terbangun pribadi yang bagus, yaitu al-bait, yaitu rumah tangga atau orang tua. Kedua al-madrasah sekolah. Ketiga masjid. Empat media sosial. Empat hal ini harus ada kerjasama dan harus ada komunikasi dan harus berfungsi. Jangan sampai masjid itu hanya buat salat, habis salat ditutup. Tapi sesudah salat enggak ada tugasnya. Jangan sekolah itu hanya kerjaannya hanya mencari orang yang punya nilai bagus, tapi yang tidak punya nilai bagus tidak diperhatikan. Jangan orang tua hanya perhatikan sama anak yang pintar, tidak perhatikan sama anak yang tidak pintar. Ini saling melengkapi. Mudah-mudahan sarana ini yang kita sebutkan tadi membuka hati dan pikiran kita supaya kita sebagai orang tua atau sebagai seorang muslim perhatikan sama beberapa hal ini supaya kita bisa menciptakan generasi yang kuat yang bisa melanjutkan berjuang demi agama Islam. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz ya. Jazakumullah khair. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah kita di siang hari ini bersama Ustaz Hakim As-Sufyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.